Kami sungguh sangat bersyukur punya Yesus yang luar biasa. Dalam setiap pergumulan, persoalan masalah yang kami hadapi, Engkau tidak tinggalkan kami untuk menghadapi persoalan itu seorang diri. Tapi ada Yesus yang terus menyertai, membackup kehidupan kami. Sampai kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau hadir. Dengan hadirat-Mu yang kuat memberkati kami. Dan waktunya bagi kami untuk duduk fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bicaralah bagi kami semua. Dalam Yesus Tuhan. Siap dengar firman Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom semua. Apa kabar? Luar biasa. Baik, puji Tuhan, sangat senang bisa sharing firman Tuhan di ibadah Geraha 2. Lama tidak berdiri di sini, biasanya saya duduk di sana bersama dengan istri saya. Saya berdoa semuanya baik-baik saja. Sama-sama katakan saya baik-baik saja. 1, 2, 3, saya baik-baik saja. Saudara, 5 hari lagi kita akan merayakan Paskah, dan di hari Paskah itu Gembala senior kita, Pastor Yusak Hadi Siswantoro, bersama dengan Pastor Hana akan hadir bersama-sama dengan kita. Dan pada hari Minggu ada kabar gembira, ada baptisan air massal kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang belum dibaptis bisa mendaftarkan diri untuk dibaptis pada tanggal 20 di hari kebangkitan itu. Baik saudara-saudara, kita akan masuk pada firman Tuhan. Tema kita di bulan April adalah kelimpahan kasih Yahweh, mengampuni orang berdosa. Saudara, mengampuni orang berdosa itu mudah diucapkan. Sangat mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan, sangat sulit untuk dilakukan. Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya, kepada kita, untuk mengampuni. Satu saat Petrus bertanya kepada Yesus, Yesus, berapa kalikah saya harus mengampuni orang yang berbuat dosa kepada saya? 7 kalikah? Lalu kemudian Yesus menjawab, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu no limit, tanpa batas. Saudara dan saya sudah mendapatkan pengampunan dari Yesus. Dan pengampunan dari Yesus itu tanpa batas dalam kehidupan saudara. Ketika satu saat saudara disakiti oleh orang lain, ketika satu saat saudara dijahati oleh orang lain, saudara lepaskanlah pengampunan itu kepada orang yang menjahati kamu. Sebab dengan melepaskan pengampunan, maka akan memulihkan pihak yang saudara ampuni dan akan memulihkan pihak saudara sendiri. Siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan sharingkan firman Tuhan tentang kejahatan dibalas dengan kebaikan. Sama-sama katakan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Mari kita lihat di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 21. Janganlah biarkan kejahatan mengalahkanmu, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, dalam dunia yang penuh dengan konflik, dalam dunia yang penuh dengan masalah, dalam dunia yang penuh dengan persaingan, sebagai pengikut Kristus kita tentu harus memiliki sikap. Ketika saudara dan saya diperlakukan tidak adil, ketika orang berbuat jahat kepada saudara, ketika saudara disakiti, Yesus memberikan teladan yang paling sempurna kepada kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan sebaliknya. Ketika Yesus dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam. Tetapi Yesus menyerahkan semuanya kepada Bapa Yahweh sebagai hakim yang adil. Di dalam kitab Injil Lukas 23 ayat 24, sebentar kita akan baca ayat ini. Ayat ini merupakan wasiat terakhir dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan biasanya wasiat terakhir itu sangat penting.
Sama seperti jika ada orang tua menjelang meninggal, kemudian menitipkan pesan terakhir kepada anak-anaknya. Biasanya pesan terakhir itu penting untuk anak-anaknya. Mari kita lihat apa kata Injil Lukas 23 ayat 24. Lalu Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara perhatikan ini. Sebagian besar orang yang berbuat dosa tidak pernah berpikir bahwa dosa akan merusak hidup dan masa depan mereka. Dosa dan kejahatan akan menghambat masa depan mereka. Bahkan dosa dan kejahatan yang mereka buat akan merusak keturunan-keturunan mereka. Dan Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di atas kayu salib Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa pengampunan yang sejati adalah satu dengan mengasihi, yang kedua dengan mendoakan, yang ketiga dengan memberkati. Supaya apa? Supaya para pendosa, para pembuat kejahatan mengalami transformasi kehidupan. Hidup mereka diubahkan dari jahat menjadi baik. Dan pagi siang ini kita akan belajar 3 hal. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Yang pertama dengan mengasihi. Yang kedua dengan mendoakan. Dan yang ketiga dengan memberkati. Kita akan belajar di bagian yang pertama. Dengan mengasihi. Sama-sama katakan dengan mengasihi. Toleh samping kiri kanan saudara. Dengan mengasihi. Lukas 6 ayat 35 bagian A. Tetapi kasihilah musuhmu. Saudara, ayat ini sangat kontras dengan realita kehidupan kita sehari-hari. Sangat bertolak belakang dengan realita kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan sehari-hari adalah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Keburukan dibalas dengan keburukan. Itu realita kehidupan sehari-hari di luar sana. Bagaimana mungkin kita dapat mengasihi orang yang sudah menyakiti kita, yang sudah mengkhianati kita, yang sudah melukai kita. Tapi saudara perhatikan ini baik-baik, ini penting untuk kita mengerti. Jika saudara membalas dengan menyakiti, dengan melukai, dengan kemarahan, dengan caci maki, saudara sedang menempatkan diri saudara pada level yang sama dengan orang yang berbuat jahat kepada saudara. Dan Yesus tidak mengajarkan kita seperti itu. Apa bedanya kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan dengan orang yang ada di luar sana? Gak ada bedanya. Tetapi jika engkau membalas dengan mengasihi, dengan melepaskan kebaikan, dengan kelembutan, maka saudara sedang menempatkan diri saudara pada level putra putri terbaik kerajaan sorga. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara berbeda dengan orang dunia ini. Saudara adalah putra putri terbaik kerajaan sorga. Milik kepunyaan Yesus sendiri. Menjelang penyaliban Yesus. Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Di situ ada Yudas Iskariot. Dan Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya. Yudas akan menjual Yesus dengan 30 keping perak. Tetapi Yesus tetap membasuh kaki Yudas. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan kepahitan, tetapi dengan kasih. Sama-sama katakan dengan kasih, 1, 2, 3. Dengan kasih. Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya hal yang sangat berbeda dengan prinsip-prinsip dunia ini. Dengan cara-cara dunia ini. Yaitu memiliki kasihnya yang radikal. Membalas kejahatan dengan mengasihi. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi membalas kejahatan dengan mengasihi. Saudara dengarkan baik-baik ini. Perhatikan baik-baik saudara. Yesus sudah mengasihi saudara dan saya tanpa syarat. Di dalam hidup saudara ada Yesus. Gembala senior kita Pastor Yusak selalu berkata. Di dalam diri saudara itu in Christ. Ada Kristus, ada Yesus. Yesus adalah kasih. Kasih itu tinggal dan berdiam dalam hidup saudara. Jadi identitas saudara dan saya, pakaian rohani saudara adalah kasih. Kitab Kolose berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, pakailah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan.
Satu saat pulang dari pelayanan ibadah kecil, ibadah family blessing. Kira-kira pukul 8:30 lewat malam. Saya diingatkan Tuhan untuk berkunjung pada sepasang suami istri yang sedang ribut besar. Mereka nyaris cerai. Saya tiba di rumahnya kurang lebih hampir jam 9. Lalu waktu saya masuk keadaannya sepi, mereka pengusaha aksesoris handphone. Saya masuk yang ada cuma suaminya dan saya melihat ada banyak barang yang di-pack. Ada banyak barang yang sudah dibungkus. Saya pikir itu jualannya, ternyata bukan. Lalu saya bilang, bagaimana Bapak dengan Ibu? Lalu dia bilang, saudara, yang membuat saya terkejut adalah ketika dia bilang, hari ini adalah hari kami terakhir sama-sama. Lalu saya bilang, bolehkah saya bicara dengan Bapak, dengan Ibu malam ini? Boleh Pak, tapi saya akan mulai dengan Ibu. Bolehkah Bapak memanggil Ibu? Saudara, dia panggil anaknya. Adi, panggil mamamu. Biasanya kan tidak seperti itu. Adi, panggil mamamu sayang. Tapi kali ini lain. Adi, panggil mamamu. Ada Pastor Tony mau bicara. Keluarlah istrinya. Mereka saling buang muka. Suaminya masuk. Lalu kemudian istrinya cerita. Yang dikeluarkannya sampah semua, saudara. Tentang perilaku suaminya. Sampah semua. Saudara tahu berapa lama saya dengar? 1,5 jam. Lalu kemudian saya tanya, masih ada lagi Ibu? Sudah, cukup. Bolehkah Bapak dipanggil? Dia teriak lagi. Adi, panggil papamu. Pastor Tony mau bicara. Keluarlah suaminya, dia masuk. Sama saudara. Yang keluar dari mulut suaminya, itu semua sampah tentang istrinya. Tidak ada satupun yang baik. Dan saya tanya, masih ada lagi? Sudah cukup. Lalu bolehkah Ibu dipanggil keluar? Adi, panggil mamamu. Keluar saudara, satu duduk di sana, satu duduk di sini, saya di sini. Lalu saya bilang kepada mereka, Bapak Ibu, ini kan hari terakhir Bapak Ibu sama-sama. Bolehkah di hari terakhir Bapak Ibu sama-sama duduk bersama? Saudara, buang muka yang satu, gak mau, mukanya busuk dua-dua. Gak mau. Tapi kemudian saya bilang lagi, bolehkah di hari terakhir Bapak Ibu sama-sama duduk sama-sama? Saya setengah memaksa suaminya duduk di samping istrinya, tangannya dingin seperti es, lalu duduk. Lalu saya lanjut lagi. Bolehkah di hari terakhir Bapak Ibu sama-sama? Bolehkah Bapak Ibu saling mendoakan? Saudara, yang satu lempar mukanya ke kanan, yang satu lempar mukanya ke kiri. Gak mau saudara. Lalu saya bilang sekali lagi, ini hari terakhir Bapak dengan Ibu sama-sama. Bolehkah Bapak Ibu saling mendoakan di hari terakhir? Saya ambil tangan keduanya. Waktu saya pegangkan tangan keduanya, saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba istrinya teriak, Papa, saya salah, maafkan saya. Kemudian terdengar teriakan suaminya, Mama, saya salah, saya bersalah sama kamu, maafkan saya. Mereka berpelukan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Engkau hadir dengan kasih-Mu, memulihkan mereka. Saya mendoakan mereka. Lalu saya pulang. 1 bulan kemudian, saya terima undangan pernikahan 50 tahun. Jadi kawin emas dari orang tua dari bapak yang tadi. Orang tua. Saya bersama dengan istri datang. Waktu papa mamanya sedang berjalan menuju ke mimbar. Mereka mengikuti dengan bergandengan tangan bersama dengan anak-anaknya. Penuh dengan kasih sayang dan mesra. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan yang mengasihi. Satu pujian bagi Tuhan.
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jadi yang pertama, kejahatan dibalas dengan kebaikan, dengan mengasihi. Yang kedua, kejahatan dibalas dengan kebaikan, yaitu dengan mendoakan. Sama-sama katakan mendoakan. 1, 2, 3. Mendoakan. Lukas 6 ayat 28 bagian B. Dan berdoalah bagi mereka yang menghina kamu. Di terjemahan lain dikatakan berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Saudara, mendoakan orang yang berbuat jahat adalah sebuah perbuatan baik. Dan mendoakan orang yang berbuat jahat adalah perintah Yesus sendiri untuk mendoakan musuh. Kita mendoakan bukan supaya orang yang berbuat jahat kepada kita, supaya mereka dihukum, bukan saudara. Tetapi supaya mereka bertobat, diselamatkan, dan hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Ketika saudara disakiti entah oleh pasanganmu atau oleh orang lain, saudara jangan berdoa begini. Tuhan, aku minta Tuhan hukum mereka. Patahkan tangannya, patahkan kakinya. Atau orang yang mungkin sedang maki-maki saudara. Saudara kemudian bilang sama Tuhan, Tuhan supaya mulutnya menjadi bengkok. Bukan seperti itu saudara. Tetapi kita berdoa bagi orang yang menjahati kita. Supaya mereka bertobat, diselamatkan, dan hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Yakobus 5 ayat 16 bagian A berkata seperti ini. Hendaklah kamu saling mengaku kesalahanmu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sembuh di sini bukan hanya berbicara tentang sembuh secara fisik, bukan, tetapi sembuh total, tubuh, jiwa dan rohmu sembuh. Tubuh, jiwa dan rohmu sembuh. Siapa di sini yang mau tubuh, jiwa, dan rohnya sembuh? Angkat tangan saudara. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ada demikian banyak contoh pahlawan iman yang tercatat pada firman Tuhan. Ketika mereka ditindas, mereka diperlakukan tidak adil, mereka dianiaya. Justru mereka membalasnya dengan mendoakan. Stefanus contohnya. Karena pemberitaan Injil kemudian orang menjadi tidak senang. Lalu kemudian Stefanus dilempari batu, dirajam. Tetapi dalam penderitaannya menjelang kematiannya, Stefanus berdoa bagi orang-orang yang menyakitinya. Supaya dosa mereka diampuni. Saudara, Stefanus menerima standing ovation dari Bapa Yahweh. Yesus berdiri di samping Bapa Yahweh. Stefanus menerima standing ovation dari Bapa Yahweh. Siapa lagi saudara? Paulus dan Silas. Paulus dan Silas dipenjara karena pemberitaan Injil di kota Filipi. Tetapi di dalam penjara Paulus dan Silas pada tengah malam berdoa dan memuji Tuhan. Dan sesuatu yang hebat terjadi. Terjadi kemudian gempa bumi yang hebat. Pintu penjara terbuka semua. Belenggu mereka terlepas. Lalu kemudian kepala penjara hendak bunuh diri. Rasul Paulus berkata, hei jangan, kami di sini, kami tidak melarikan diri. Dan malam itu kepala penjara menyerahkan dirinya bersama dengan keluarga. Rasul Paulus memberitakan Injil. Dan mereka dimenangkan bagi Kristus. Siapa lagi contoh yang lain saudara? Yesus. Yesus adalah teladan terbesar dalam mendoakan.
Ketika dalam penderitaannya tergantung di atas kayu salib, Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengajarkan kepada kita, Yesus memberikan teladan terbesar untuk mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita. Kalau ada orang yang menjahati saudara, bawa mereka dalam doa. Satu saat ada seorang ibu datang kepada saya. Ibu ini bilang, Pastor Tony, tolong nasihati suami saya dan tolong doakan suami saya. Saya tanya, kenapa dengan suaminya? Dia bilang sejak bangun pagi, karena mereka ini orang the have. Saudara tahu orang the have? Orang-orang di luar mengatakan sultan, banyak uang. Ibu ini berkata, sejak bangun pagi itu sampai malam, suami saya itu ngajak teman-temannya ke rumah minum minuman keras. Setiap hari, hampir setiap hari. Lalu satu saat saya ketemu dengan suaminya, saya bilang begini, Bapak jaga kesehatan. Pertama saya bilang kurangi minuman, konsumsi minuman keras. Kurang bagus untuk kesehatan. Dia cuma senyum-senyum. Lalu yang kedua kali saya ketemu, saya menasihati hal yang sama. Lalu untuk yang ketiga kali waktu saya ketemu, saya mau menasihati. Roh Kudus bilang sama saya, kalau engkau nasihati yang ketiga, kemungkinan besar dia tidak ada lagi di tempat ini untuk beribadah. Lalu saya berhenti. Apa yang saya lakukan? Saya bawa dia dalam doa. Gak ada yang bisa ubah dia, saudara. Saya bawa dia dalam doa. 10 hari setelah itu, istrinya menelpon, kami mau berangkat ke luar negeri. Karena kondisi kesehatan suami saya itu menurun. Lalu mereka berangkat ke luar negeri check up. Dan saudara tahu, waktu dia ketemu dokter setelah diperiksa, dokter mengatakan fungsi jantungmu menurun jauh, fungsi ginjalmu menurun jauh. Kalau engkau minum lebih dari 6 gelas air dalam sehari, maka lebih dari 6 gelas air itu, kelebihan dari 6 gelas air itu akan masuk ke paru-parumu, membuat engkau sesak nafas dan engkau akhirnya meninggal. Saudara tahu, sejak hari itu, Bapak itu berhenti minum minuman keras. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Siapa yang buat? Yesus yang buat. Melalui apa? Melalui doa saudara. Melalui pergumulan yang sedang saudara hadapi. Bawa mereka dalam doa. Yesus sanggup mengubah kehidupan seseorang. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Satu pujian bagi Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ketika engkau menyerah dan engkau tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi, engkau berada di keputusasaan yang tinggi terhadap orang yang engkau kasih tapi terus melakukan keburukan. Bawa mereka dalam doa.
Yesus sanggup menolong, Yesus sanggup memulihkan hidup, Yesus sanggup mengubahkan kehidupan mereka. Yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara, jahat dibalas dengan kebaikan, yaitu dengan memberkati. Sama-sama katakan dengan memberkati, 1, 2, 3, dengan memberkati. Lukas 6 ayat 28 bagian A. Berkatilah orang-orang yang mengutuk kamu. Di dalam Injil Matius 5 ayat 44b sama bunyinya. Berkatilah mereka yang mengutukmu. Saudara, memberkati seseorang yang berbuat baik kepada saudara, kepada saya adalah hal yang biasa. Hal yang umum, hal yang lumrah dilakukan oleh orang-orang yang di luar Yesus. Tetapi memberkati mereka yang berbuat jahat, yang mengutukimu, yang menjahatimu, yang menyakitimu. Itu hal yang sangat berbeda, dan Yesus berkata, berkatilah mereka. 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Dan akhirnya hendaklah kamu semua sepikir, seperasaan, penuh kasih persaudaraan, lemah lembut, sopan. Ayat 9. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Melainkan saling memberkati. Sama-sama katakan saling memberkati. 1, 2, 3. Saling memberkati. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Yaitu untuk mewarisi berkat. Saudara tidak akan pernah rugi ketika memberkati orang yang berbuat jahat kepada saudara. Saudara tidak akan pernah rugi ketika saudara memberkati orang yang menyakiti saudara. Tidak akan pernah rugi. Kita memberkati bukan untuk mendapatkan upah, bukan. Bukan untuk mendapatkan warisan berkat, bukan. Sekalipun itu adalah janji Tuhan bahwa saudara dan saya akan terima warisan berkat. Tapi bukan itu. Tetapi kita memberkati orang yang berbuat jahat. Untuk menyatakan kepada dunia ini, kepada mereka yang berbuat jahat, bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, dengan penuh dengan kebaikan. Yesus adalah Tuhan yang memberkati. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Yesus datang untuk menyatakan dirinya kepada dunia ini. Untuk menyatakan karya keselamatan bagi semua orang. Yesus datang bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Dia rela disalib untuk memikul semua dosa dan pelanggaran kita. Termasuk orang-orang yang berbuat jahat, para pendosa, orang-orang yang menjahati kita, orang-orang yang menyakiti kita. Supaya apa? Supaya melalui karya salibnya, berkat keselamatan itu sampai kepada mereka, mengubahkan kehidupan mereka. Ayat terakhir sebelum saya selesai. Roma pasal 12 ayat 14, 17 dan 20. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 20. Oleh karena itu, jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Sebab dengan melakukan hal itu, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Berkati siapa yang menganiaya kamu. Berkati dan jangan mengutuk. Jangan membalas. Dengan melepaskan berkat bagi para pembencimu. Bagi orang yang menjahatimu. Bagi orang yang mengkhianatimu. Bagi orang yang menipumu. Saudara sedang mempertontonkan kepada dunia ini. Bahwa Yesus Kristus hidup di dalam hidupmu. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, kita sudah dengar 3 hal siang ini. Kejahatan dibalas dengan kebaikan, yaitu dengan mengasihi. Dengan mengasihi, saudara sedang menyatakan kasih Yesus kepada orang yang berbuat jahat. Yang kedua, dengan mendoakan. Yesus adalah teladan mendoakan. Yesus mengajar kepada kita untuk mendoakan orang-orang berdosa. Dan yang terakhir, memberkati. Yesus sumber berkat. Tidak ada tempat di mana saudara mendapatkan berkat. Dan melalui salibnya, karya keselamatan itu, berkat keselamatan itu akan sampai kepada mereka yang berbuat dosa. Hidup mereka diubahkan oleh Tuhan.
Sekali lagi tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kami pada pagi siang hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau agung, Engkau gagah dan perkasa. Engkau mengajarkan kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas dengan kebaikan, yaitu dengan mengasihi, dengan mendoakan, dengan memberkati. Jika ada di antara anak-anak-Mu yang hadir pada pagi siang hari ini, yang sedang tersakiti, dengarkan baik. Jangan balas sakit hati dengan sakit hati. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah dengan kebaikan. Kasihi mereka yang berbuat jahat kepadamu. Doakan mereka. Berkati mereka. Percayakan semuanya kepada Tuhan. Ketika engkau angkat tangan, maka percaya pasti Tuhan turun tangan untuk memulihkan. Ketika ada di antara saudara-saudara yang hadir pada pagi siang ini, engkau terjebak dalam dosa dan engkau susah untuk keluar di sana. Dan engkau berkata, aku sudah berusaha. Saya mau bilang kepada saudara, Yesus mengasihimu. Engkau dikasihi Yesus. Yesus sanggup untuk mengubah hidupmu, menjadikan engkau manusia yang baru. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Sejemput kita bangkit berdiri semua, haleluya. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Katakan sama-sama, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Katakan, ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Adakah di antara saudara-saudara yang hadir pada pagi siang hari ini, engkau sedang disakiti? Engkau ingin membalas orang yang menyakitimu? Atau adakah di antara saudara yang selama ini terjebak dalam dosa? Karena kau tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tuhan, aku mau, tapi aku jatuh lagi, Dengarkan, Yesus mengasihimu. Dia ada di sini. Dia mau memulihkan hidupmu. Dia mau memulihkan keadaanmu. Saya sedang menangani seorang penderita narkoba.
sedang konseling terus, suami istri. Walaupun kondisi mereka belum dipulihkan, tapi saya tetap bawa mereka dalam doa. Satu saat mereka dipulihkan. Jika ada di antara saudara yang tersakiti, angkat tangan saudara. Saya tidak mengajak saudara naik ke sini, tapi angkat tangan saudara. Atau ada di antara saudara yang sedang terjebak dalam dosa, buka kedua tangan saudara. Yesus mengasihimu. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang tersakiti, yang terjebak dalam dosa. Jamah mereka Tuhan, pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka boleh melihat hari-hari yang baik dalam kehidupan mereka. Dan orang-orang yang menyakiti mereka bertobat, diselamatkan, hidup mereka diubahkan. Mereka yang terjebak dalam dosa, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh berjalan kembali dalam kebenaran oleh karena Kristus dan menjadi ciptaan yang baru, anak-anak yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih.